tamu dari Pekanbaru, Pak. Tamu dari Pekanbaru yang semula ingin belajar ke Kota Bogor. Bagaimana mereka menata, bagaimana kita menata, mengempowering, memperkuat keagamaan di Kota Bogor. Pengen belajar ke Kota Bogor. Tapi pada akhirnya jadi kita yang malu, Pak, sama Pekanbaru. Mereka datang ke MUI, kebetulan saya yang terima. Ada yang hebat di Pekanbaru itu katanya. Ini katanya kata mereka. Apa? Di Pekanbaru itu, Pak, imam masjid itu digaji sama APBD. Digaji sama APBD, imam masjid. Karena imam sholat itu penting. Jangan sampai kemudian ketika azan sudah berkumandang, qomat sudah didirikan, imamnya nggak ada. Akhirnya saling dorong. Bapaknya imam, bapak imam, bapak imam, saling dorongin. Yang akhirnya kemudian timbul persoalan. Karena tidak boleh imam itu jadi imam di sebuah masjid tanpa izin dari DKM. Jadi di DKM imam itu nggak boleh sembarangan. Di DKM itu penting. Tidak boleh jadi imam kecuali masyarakat sekitar mengizinkan. Siapa masyarakat itu? DKM representasinya. Jadi imam itu digaji sama APBD. Jadi kalau masih tingkat kota itu gajinya 10 juta 1 bulan. Imam masih kecamatan gajinya 7,5 juta. Imam masih kelurahan gajinya 5 juta. Masjid-masjid biasa gajinya 3 juta. Kenapa penting imam ini? Untuk meyakinkan bahwa dia benar ibadahnya, untuk meyakinkan dia betul dalam praktek kaifiat ibadahnya. Jangan sampai kemudian imamnya sembarangan. Kenapa? Karena menentukan syarat dan sah tidaknya sholat yang dia kerjakan imam itu. Jadi jangan sampai kemudian azan sudah selesai, imamnya baca kene masih nge-grab. Akhirnya masyarakat jamaah tidak teryakinkan ibadahnya. Dijaga, imam itu dijaga muruahnya. Bahkan dalam kitab fikih, mohon maaf, dalam kitab fikih, kalau bisa imam itu tidak boleh yang masih mau makan di pinggir jalan, yang masih mau pakai celana pendek. Dijaga muruahnya imam itu. Apa? Harga diri yang dijaga, kehormatan dijaga. Bahkan kalau masih merokok nggak boleh jadi imam. Kalau masih merokok nggak boleh jadi imam. Matiin dulu rokoknya, baru jadi imam. Jadi kalau masih merokok bahaya. Di Bogor sangat bisa itu imam digaji. Kenapa? Masjid tingkat kota cuma 1, kecamatan cuma 6, kelurahan cuma 68, 75. Kalau kali 5 juta saja kali 75 tidak akan sampai 3 miliar setahun. Daripada mulai jalan raya yang diaspal kemudian besok sudah rusak lagi. Mental lebih hebat, lebih bagus. Jadi ini di Pekanbaru, maaf, di Pekanbaru. Betapa hebatnya memberikan apresiasi perhatian kepada pemimpin agama, kepada tokoh agama. Di sini apalagi lebih bisa. Jadi kalau di sini ada salat imam rawatib, kalau gaji 3 juta mah masa nggak bisa. Tinggal iuran itu jamaah, iuran cepet, masa 30 orang nggak bisa keluarin cepet. Lebih mahal cicilan expander, bisa 5 juta sebulan. Masa buat imam 100.000 nggak bisa. Ini di Pekanbaru. Apa tujuannya? Membentengi umat agar cinta kepada agama. Nanti kita akan buka data orang beragama di Indonesia. Ini karena budayanya beda, orang-orang intelektual kalau ini. Di sana lagi ada kehebatan berikutnya. Selain digaji tokoh agama, pemimpin umat, itu guru ngaji digaji Pak di sana. Sebulannya 3 juta. Sebulan 3 juta. Di Kota Bogor baru bisa sebulan 150.000. Jauh ke mana-mana memang tahu. Tapi minimal ada perhatian dari pemerintah terhadap guru ngaji. Ada 3.000 guru ngaji yang memberikan insentif oleh APBD. Hampir 5 miliar kalau dijumlahkan Pak untuk guru ngaji. Yang mereka mengajar alim bata di musola, di majelis, guru-guru pesantren 150.000 sebulan. Ya. Sekarang 2022 akan naik jadi 3.000 guru ngaji yang diberikan bantuan dari pemerintah Kota Bogor. Di Pekanbaru 3 juta. Jangan sampai terbalik Pak. Kita buat sekolah, buat kursus, buat
buat les, bayar jutaan, kita ambil, kita kejar. Tapi anak kita nggak bisa ngaji, kita nggak sedih. Anak kita nggak bisa baca Quran, kita nggak sedih. Harusnya kalau anak kita nggak bisa ngaji, itu harus sedih. Kenapa sedih? Saya punya data. Di Indonesia ada hampir 60 juta masyarakat pelajar. Mereka yang sekolah di SD, di TK, di RA, di MI, di MTS, SMP, SMK, MA, dan SMA. Itu 60 juta. Itu 60 juta di Indonesia. 54 jutanya itu belajar di sekolah umum. 54 juta di TK, SD, SMP, SMA, SMA. Itu 54 juta. Yang sekolah di madrasah dan pesantren itu 6 juta. 6 juta. Bayangkan bagaimana warna agama anak kita kalau mereka sekolah di sekolah umum yang belajar agama hanya 2 jam 1 minggu. SD 2 jam, SMP 2 jam, SMA 2 jam, SMK 2 jam. Bayangkan oleh kita bagaimana tanggung jawab kita orang tua kalau kita sekolahkan anak yang dia paham agama 2 jam 1 minggu. Itu pun kalau masuk guru agamanya. Dan guru agama kadang-kadang tokoh masyarakat. Ada yang ngawinin, dia dibawa buat perwakilan keluarga. Sekolah libur. Ada yang meninggal, dia paling dulu datang ke tempat yang terkena musibah. Dia mandikan jenazahnya, dia kafani, dia sholatin jadi imam. Sampai dikuburkan, dia ikut paling depan. Guru agama. Ke sekolah, dia libur. Anak kita sekolah umum hanya 2 jam 1 minggu diberikan pendidikan agama. Makanya dulu tahun 80-an di sekolah umum itu kan pendidikannya humanitik, pendidikan kemanusiaan. Bahasa Indonesia itu kalau kita belajar bahasa Indonesia, belajar baca, satu papan tulis habis dengan tulisan ini Budi. Ini Budi, ini Budi, ini Budi, ini Budi, habis. Dengan baca metode SAS, struktur analisis sintesis. Kelas 2 jauh 1 kenal kakak Budi namanya Wati. Ini kakak Budi namanya Wati. Satu papan tulis habis. Kelas 2 jauh 2 kenal adik Budi namanya Iwan. Ini adik Budi namanya Iwan. Kelas 2 jauh 3 muncul teman Budi namanya Amran. Ini teman Budi namanya Amran. Teman Wati namanya Irma. Iwan belum punya teman belum sekolah. Jauh 3 kelas 2 kita tahu pekerjaan ayah Budi dan ibu Budi. Ayah Budi pergi ke kebun, ibu Budi pergi ke pasar. Sapoe tetap pagi. Bapak kebun maka pasar. Pendekatan belajar humanitik, mengenal orang. Sampai hari ini kita tak kenal siapa nama ayah Budi sebenarnya. Nggak ada namanya ayah Budi mah. Kenapa? Ada penghormatan kita kepada manusia yang lebih tua, Pak. Sahur Rasul, laisa minna man lam yarham sabirona wa lam yu'akhir kabirona. Bukan termasuk umatku kata Rasul orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Sengaja disembunyikan nama Yahudinya, kenapa? Biar kita punya rasa respect. Kita punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dipanggil nama anaknya. Sekarang diikuti. Siapa? Abu. Saya punya anak Alfian misalnya, disebutnya Abu Alfian. Bapak punya anak namanya misalnya Nasir. Bapaknya Abu Nasir. Dulu dicontohkan, ini ayah Budi, ini ibu Budi, namanya nggak disebutkan. Kenapa? Biar kita punya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Nggak disebutkan namanya. Di negara kita begitu, Pak. Makanya pantas kalau kemudian semakin banyak terjadi deviasi agama, pembelokan agama, semakin banyak terjadi di negara kita. Sudah kepercayaannya banyak, kemudian orang yang agnostik pun semakin banyak. Itu agnostik. Agnostik itu orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Semakin banyak sekarang ini. Kenapa? Karena dia belajar agama hanya 2 jam 1 minggu pada dasarnya, pada awalnya.
Maka kemudian kita berharap ini ada perda diniyah, ada perda pesantren, itu memberikan benteng kepada putra-putri kita berikutnya. Plus masjid menjadi benteng terakhir untuk membina akidah, muamalah, dan akhlak. Ini kalau nggak ada murudan kita jarang kumpul begini. Kalau nggak murudan, ada murudan kita bisa bertemu dengan tetangga. Kenapa? Biasa kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bahkan tetangga rumah samping kiri kanan jarang ketemu kita untuk ada masjid. Sehingga kita kemudian bisa menjadikan masjid sebagai benteng terakhir untuk bermuamalah, untuk bertemu dengan sahabat, kerabat, tetangga di mana kita tinggal. Dan kadang-kadang sekarang dengan tetangga jarang ketemu, Pak. Kadang-kadang tetangga ketemu di Mekah, Pak. Ketemu di Mekah, tetangga itu. Habis sholat ngobrol di Haram, Bapak dari mana? Dari Indonesia ya? Iya dari Indonesia. Kacil hidup kulit. Bapak di mana Indonesianya? Di Jawa. Saya juga di Jawa, Pak. Di mana Jawanya? Jawa Barat. Saya juga Jawa Barat. Di mana Jabarnya, Pak? Di Bandung. Tapi di Bandung. Di mana Bandungnya, Pak? Soekarno-Hatta. APG Soekarno-Hatta. Nomor berapa Soekarno-Hatta? Nomor 11. APG nomor 12. Samping-sampingan rumah nggak tahu di tetangganya ketemu di Mekah, mahal ongkosnya 36 juta. Masjid ini menjadi benteng terakhir kita bermuamalah. Makanya kalau bapak-bapak pergi ke Yordan ada Masjid Musa namanya. Di situ dituliskan kaifiat masuk masjid. Apa diantaranya? Kalau kita masuk masjid dituliskan di depan. Langkahkan masuk kaki yang kanan lebih dulu. Di luarnya baca doa. Jadi kalau kita masuk ke sini, di luar baca doa. Ada perintahnya? Ada. Dari cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, dia mengatakan, "Idza dakhaltumul masjidah fasallim ala Nabi SAW." Kalau Anda mau masuk masjid, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya kalau kita masuk masjid di luar baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma firli junubi waftahli abwaba rahmatika. Sebelum masuk lihat telapak kaki. Orang tua kita nyontoin, masuk masjid lihat telapak kaki, usap dengan tangan yang kiri kalau kaki yang kanan. Usap dengan tangan yang kanan kalau kaki yang kiri. Kenapa? Biar masuk masjid tidak bawa sampah, tidak bawa kotoran debu dalam itu. Makanya ada masjid yang tempat wudhunya di luar, kemudian ada tempat bersuci, air mengalir. Supaya apa? Tidak membawa najis dari kamar mandi ke dalam masjid. Kata Imam Nawawi, kalau kita bawa kotoran ke masjid, bawa sampah ke masjid, sama dengan kita sudah memberikan mas kawin buat masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ada kaifiat masuk masjid baca doa. Keluar masjid baca doa. Sebelum keluar baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ighfirli junubi waftahli abwaba fadlika. Di luar masjid baca doa. Apa doanya di luar masjid? Ada yang tahu? Saya kasih kacamata kalau tahu. Gak ada. Saya kasih HP kalau tahu. Gak ada, alhamdulillah. Aman HP. Di luar masjid baca doa. Yang sering kita baca kalau selesai ngaji. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu teh doa keluar masjid, bukan doa beres ngaji. Doa beres ngaji mah baca kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Itu doa beres ngaji. Tapi kalau kita nggak hafal doa itu, kita ganti dengan doa kifaratul majalis. Kata Syekh Jibril Murtadha, minimal baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada
adem, ada kaifiat. Makanya pengurusnya dilantik. Supaya apa? Supaya tertib ngurus rumah ibadah. Jadi DKM itu eselon 17 pejabat. Eselon 17. Kalau RW eselon 16. RT eselon 18. Kenapa? Biar tertib, biar yakin orang ketika datang ke rumah ibadah, yakin ibadahnya tertib. Ada yang ngurus masjid sebagai fasilitator. Karpet wangi, lampu nggak ada yang mati, kamar mandi kalau kita cari nggak usah pakai mata, pakai hidung ketemu saking kubaunya. Jangan sampai begitu. Ada yang ngurus di masjid ini rumah ibadah. Siapa? DKM. Berapa lama? 5 tahun. Nanti kalau Bapak pengen jadi ketua DKM, nanti tunggu 5 tahun berikutnya. Ya, tunggu 5 tahun berikutnya. Kembali di Pekanbaru bawahnya digaji. Ada semangat tanggung jawab dari guru ngaji ketika memberikan pendidikan agama kepada putra-putri yang kita miliki. Apalagi semua perangkat digaji, Pak. Imam itu digaji. Muadzin pun digaji. Muadzin itu kan humas, Pak. Di Mekah itu imam muadzin itu selektif. Tidak hanya suara, nagoma atau lagam yang diseleksi, tapi juga akhlak. Akhlak. Di kita masjid yang ajar itu kadang-kadang mohon maaf aki-aki. Ngomong langsung subuh. Subuh kadang-kadang diborong. Yang buka pintu dia, ngehurungkan lampu manehna, nyalain speaker dia, yang bikin tarhim dia, ajan dia, qomat dia, imamnya dia, makmumnya karpet terus sampai belakang. Diberikan kepastian imam itu dan muadzin duet. Di saya kalau subuh itu yang teriak aki-aki. Dia nyalain speaker. Bangun. Yang tidur bukan malah bangun. Kita tidur serem amat. Kayak film Susana. Kenapa? Kita belum menata. Termasuk bagaimana kita mempunyai alat suara ketika orang sedang tidur. Diatur pada negara kita. Kenapa? Biar nyaman orang beragama. Karena boleh jadi kita beragama ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa terganggu ketika kita beragama. Jadi kalau bunyi speaker jangan jam 3 isuk keuli batur sarekan ini. Kenapa? Ada masyarakat kita, tetangga kita, orang kita yang baru pulang jam 2, baru tidur jam 2. Boleh jadi. Kemarin kita kena laporan, Pak. Ada orang curug yang dia sudah membunyikan speaker jam 3. Masyarakat ada yang merasa terganggu. Dia laporkan, Pak. Kemana? Ke inspektorat. Saya dipanggil, diperiksa, Pak, di BAP. Kenapa? Karena membiarkan masjid dibunyikan speaker jam 3 malam. Padahal subuh jam 5 kurang seperempat. Yang jadi persoalan itu yang bunyiin speaker, mohon maaf, kadang-kadang baca Qur'annya pandang pendeknya nggak jelas, sholawatan-sholawatannya nggak jelas, dan tugas aki-aki atau kadang-kadang nggak pas ya. Maunya masalatullah salamullah. Karena sudah ngomong semua dia bisa. Coca-Cola, Coca-Cola. Kebunyinya keluar. Jadi sekarang ini kita sangat betul dijaga cara kita beragama. Di Pekanbaru, Pak, guru ngaji digaji 3 juta sebulan. Kita mah baru pego. Tapi itu pun ada perhatian, Pak. Sebalik telat. 3 bulan sekali dibayarnya. Kan jadi gede pun 3 bulan sekali, Pak. Mau tiap bulan mah pego. Diberikan kemuliaan supaya apa? Anak kita terjaga akidahnya, anak kita terjaga muamalahnya, anak kita terjaga akhlaknya.
biar sinkron dengan apa yang Rasul contohkan nantinya. Jangan pernah kita menyangka ke depan kalau anak kita diberikan pendidikan agama hanya 2 jam 1 minggu, dia akan hormat kepada orang tuanya, dia akan kuat akidahnya, dia akan bagus akhlaknya. Jangan kita berharap. Makanya banyak aliran-aliran muncul di negara kita. Dan yang ikut itu bukan orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas. Pendidikan menengah ke atas. Fenomena ponari yang dia kesambar petir, kemudian dapat batu, bisa jadi ngobatin penyakit. Itu yang datang banyak ya. Batu dikasih air, celupin sama batu, jadi sembuh. Itu bukan sedikit yang datang. Bukan tidak boleh main hikmah, silahkan. Dengan doa silahkan. Fenomena kayak Kanjeng di Jawa Sono, yang orang dengan jutaan, puluhan atau sejuta diberikan buat itu. Karena tertarik apa? Hal-hal lain. Pantas di negara kita banyak muncul nabi-nabi palsu karena ingin dihormati seperti Rasulullah SAW. Di Bandung Barat muncul nabi palsu. Dia munculkan agama baru namanya Al-Furqaniyah. Pemimpinnya Mampukon. Mampukon jadi nabi. Jadi ketika dia tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah dan Jibril. Jibril lagi nangis. Kan ini nggak logik Jibril nangis. Kenapa? Jibril malaikat. Mana mungkin terkena sifat al-basyariyah. Dia dakwah kepada kaumnya, banyak pengikutnya yang ikut. Di Subang muncul nabi palsu namanya Mamodon, petani sukses dan nasi madu. Dia kemudian punya pengikut. Dia proklamirkan sebagai nabi. Di Garut ada orang Garut. Saya alhamdulillah. Tahun 2001 muncul agama baru di Garut. Kemudian dia proklamirkan sebagai nabi dan rasul, pemimpinnya. Dia ambil dari Quran itu Pak, alasan argumen ajarannya. Apa kata dia? Kata dia, ajarannya sholat yang dia kerjakan tidak harus menghadap kiblat, boleh menghadap manapun. Apa alasannya dari Quran? Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Pemilik masyriq maghrib adalah Allah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap pasti akan bertemu dengan wajah Allah. Salat tidak harus menghadap kiblat. Repot kalau berjamaah. Saf pertama ke kiblat, saf kedua ngaler, saf ketiga ngidul, saf keempat ngetan. Pas lagi ruku bingung, ngadu bujur. Orang yang awam bisa tertarik. Kenapa? Diambil hukum dari Quran, diambil argumen dari Quran. Yang kedua ajarannya, sholat yang dia kerjakan minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Dari Quran dia ambil argumennya. Surah Al-Isra. Apa kata dia? Tidak ada kewajiban kita sholat menghadap kiblat. Baca Quran kata dia. Apa? 2 rakaat. Dan hanya waktu tenggelam dan terbit matahari. Dari Quran dia ambil. Jadi sholatnya hanya ketika tenggelam dan terbit matahari. Dari Quran ambilnya. Apa? Dia baca. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau kita membaca sekilas ini benar seperti ini. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita pengen paham agama tidak cukup dengan Quran terjemah. Kenapa? Quran itu sempurna. Cara menggalinya, eksplorasinya harus dengan perangkat-perangkat yang benar. Tidak cukup hanya dengan Quran
Quran terjemah, kita paham Islam. Menggali Quran dengan perangkat yang lain. Apa? Minimal ma'rifatul lughatul arabiyyah, kita paham dengan unek-unek bahasa Arab. Nahunya kita paham, sorofnya kita ngerti. Kalau nahu itu berubah harakat akhir, itu nahu. Kalau sorof berubah struktur kalimat, itu sorof. Nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, itu sorof. Merubah struktur kalimat, hurufnya berubah. Tapi kalau nahu itu harakat yang berubah. Doroba jaidun, itu dunnya itu ujungnya itu namanya nahu, diaturnya. Alhamdulillahi Rabbi al-alamina, itu alhamdu dalnya doma, Rabbi banyak kasroh, al-alamina nunnya fathah, itu nahu yang atur, bukan sorof. Tidak cukup kita ngerti Quran hanya dengan modalkan Quran terjemah. Maka perlu guru yang ngerti dengan tafsir Al-Quran. Menafsirkan tidak sembarangan, harus tahu asbabul nuzul, nasi mansur, mantik, ma'ani, bayan, badi. Ngerti? Enggak sembarangan. Salah-salah kita salah dalam memahami agama. Salah-salah kita salah dalam paham agamanya. Yang ketiga ajarannya apa? Orang Garut ini ke Mekah tidak harus ke Tanah Suci, ke Madinah, ke Mekah berhajinya, cukup ke Sukabumi. Mudah orang Bogor bisa Parapoy ke Sukabumi, ke Mekah. Yang kelima ajarannya apa? Syahadatnya ganti syahadatnya. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, dia ganti syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna qudrat sakti laut kidul. Ya kan? Kalau orang nggak paham agama, nggak belajar agama, dia akan mudah ikut kepada kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan itu. Kenapa? Di negara kita seperti itu anatomi masyarakatnya. Bahkan kita paham agama berasal dari taroki, dari adat istiadat. Maka mudah-mudahan lewat peringatan ini kita diingatkan sebuah hal yang sangat fundamental tentang pemahaman agama yang kita